Salam saudara sekalian, bersyukur kita bertemu untuk hari ini. Dan hari ini kita akan secara khusus untuk membahas terkait dengan tugas transliterasi untuk pokok bahasa Ibrani yaitu Dages. Kita sudah belajar sebelumnya, kita transliterasi mulai abjad lalu vokalisasi. Kita juga mengerjakan tugas transliterasi untuk sewa, lalu video sebelumnya adalah suku kata. Dan khusus hari ini kita akan membahas untuk tugas transliterasi untuk Dages. Ya, mari kita akan lihat untuk terkait dengan tugas Dages. Kita langsung masuk di dalam bagian ini, yaitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini begitu jelas menjelaskan tentang ya latihan Dagesland. Ya, sebentar saya akan spotlight. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, yaitu perbaikilah kata-kata berikut sehingga Dagesland ditempatkan tepat. Ya, ditempatkan secara tepat seperti itu. Nah, waktu kita belajar tentang Dages, kita mengenal ada Dagesland dan Dages Forte. Nah, terkait dengan Dagesland itu ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami. Yang pertama itu apabila di depan, ya, untuk huruf bega kefat itu apabila dia berada di depan itu dia otomatis dapat Dagesland. Lalu apabila dia di tengah, nah itu tergantung depannya. Kalau depannya itu mati, dia otomatis dapat Dagesland. Nah, seperti itu. Atau dia berada di akhir apabila ada sewa yang double, itu berarti ada Dagesland di sana. Nah, itu beberapa yang nanti saudara bisa lihat di video saya terkait dengan materi Dagesland dan Dages Forte. Kalau Dages Forte itu adalah titik pendua kalian ya, seperti itu. Nah, mari kita akan lihat yang pertama. Nah, di sini kita lihat untuk huruf bega kefatnya itu ada bet. Nah, apakah penulisan bet di dalam bagian ini sudah benar? Ya, ternyata kita lihat ini hasilnya. Ya, ini sudah langsung satu baris ya. Tidak apa-apa ya, ini bet karena di depan dia harus pakai Dages ya. Itu bet di depan dia harus pakai Dages. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di sini, ini ada kaf di tengah. Bega kefat kaf. Nah, kalau kita lihat ini ada yod dapat hirek, lalu ada shin dapat sewa. Karena depannya pendek, ini otomatis sewa mati. Nah, karena sewa mati berarti kafnya harus ada Dagesnya. Dagesland ya. Iya, jadi di sini adalah yiskawu. Yang ketiga, kalau kita lihat di dalam bagian ini berbicara tentang bega kefat itu huruf bet di akhir. Nah, bet di akhir ini karena depannya adalah huruf hidup, ini berarti dia tidak ada titiknya ya. Nah, ini sudah betul, ini tidak ada titiknya karena depannya adalah huruf hidup. Tapi kalau depannya mati seperti ini, dia harus ada Dagesnya. Ya. Jadi yang kita bahas hanya huruf bega kefat ya. Untuk kof ini enggak kita bahas ya. Lalu selanjutnya yang keempat ini ada di sini ya. Nah, di sini ini ada gimel bega kefat. Ya, ada gimel di sini. Nah, kita akan lihat di sini y di sini pendek berarti Dagesnya adalah Dagesnya mati. Karena Dagesnya mati berarti gimelnya ini harus pakai titik. Ya,
Nah, daletnya karena di sini hidup, ini titiknya harus hilangnya. Nah, ini sudah betul. Nah, bagaimana dengan te? Nah, karena ini dagesnya double, ini berarti dages yang kedua itu adalah dages hidup. Berarti ini karena hidup, berarti taunya tidak pakai titik. Ya, tidak pakai titik. Ya. Jadi kalau kita baca ini zik, 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 ge, te. Ya, ini sewa, ini sere komplit ya. Ya, jadi ini seperti itu. Bagaimana dengan Gmail di depan? Ya harus pakai titik ya. Peraturannya kan begitu ya. Gmail di depan harus pakai titik. Nah, ini dalet tidak pakai titik karena depannya adalah huruf hidup seperti itu. Nah, ini seperti ini. Bagaimana dengan 6? 6 ini ternyata saya belum kerjakan karena habis 5 langsung 7 ya. Jadi ini kalau BKKFAT ini berarti dalet ini ada titiknya ya karena depannya pendek. Jadi ini ditambah titik di dalet. 7 kalau kita lihat ini berarti bed di depan harus pakai titik ya. Nah, di bawah to ini tidak pakai titik karena depannya hidup ya. Ya, ini benar ini. Ya. Betoru. Apa? Betoru ya. Kita lihat sekarang 8 kaf di depan harus pakai titik ya. Lalu bed di sebelahnya enggak pakai titik karena depannya hidup. Ke. Ya, ke. Dalet ya ini mati berarti dia tidak pakai titik. Lalu nah, taunya di sini karena ini sewa depannya pendek berarti sewa mati. Berarti taunya pakai titik. Ya, jadi kebatan ini pakai titik. Nah, ini sudah betul. 9 le ini sewa hidup berarti bednya tidak pakai titik. Nah, ini taunya kan tidak ada titiknya karena ini ada sewa, depannya pendek berarti sewanya sewa mati. Berarti karena ini mati berarti taunya ada titiknya. Nah, ini dikasih titik ya. 10 kaf depan harus pakai titik. Ya, saya rasa ini sudah ya. Bagaimana dengan 11 terakhir? Ya, bed depan harus pakai titik ya. Nah, ini kayaknya sudah betul seperti ini. Ya, jadi ini pembetulan terkait dengan bagian-bagian ini sesuai dengan judulnya ya perbaikilah. Nah, ini kita sudah perbaiki sesuai dengan aturan dalam Dages Land. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan bagian yang kedua yaitu latihan Dages Land dan Dages Forte. Tulislah dengan tulisan Ibrani. Berarti kita akan transliterasi bagian ini ke dalam bahasa Ibrani. Nah, mari kita akan lihat di dalam bagian ini. Yang pertama itu Hale, Melkekat, Mekep, Shikr, Malkeku, Bekem, Laarat, Jiban, Midberu, dan Kibben. Kalau kita lihat di sini, yang Dages Forte titik pendua kalian ada Hale, ini L double, lalu ada Shikr, ini kayaknya titik pendua kalian ada Dages Forte. Kita lihat Jiban, ini bednya double, ini berarti titik pendua kalian. Demikian juga Kibben, P-nya ini titik pendua kaliannya. Jadi kalau lihat kita ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 titik pendua kalian. Mari kita akan lihat transliterasinya. Pertama, Hale berarti ya karena ini patah berarti dia pakai garis ya. Nah, Hale ini hire komplit pakai caping. Nah, Lamet karena double dia pakai titik.
Yang kedua ini mem, lalu dapat segol, me. Nah, lalu dikasih dengan, kalau kita lihat ini L-nya mati berarti pakai sewa. Nah, ini pendek berarti mel. Ya, kof dapat sewa, ini berarti sewanya hidup ya. Mel ke cut. Ya, betul. Ini kafnya tetap tidak ada titik karena di sini hidup, demikian juga tau. Berarti dia hidup ya. Oke. Karena taunya di sini pakai garis berarti di sini tidak ada titiknya kan? Ya, betul. Kafnya otomatis tidak ada titik karena di sini sudah dalam posisi kaf dapat garis ya. Bagaimana dengan yang ketiga? Nah, di sini ada me, cap, ya, mem dapat segol, lalu kaf karena ada berarti tidak ada titiknya ya. Ini B juga ya, ini mudah sekali karena di sini sudah ada tidak ada titiknya ya. Ini bednya otomatis sama. Nah, ini yang kita akan lihat untuk dages forte karena ada double G. Kita lihat, nah di sini ini shin karena centang, ini berarti dia dapat hirek. Nah, kita lihat ini Gmailnya kasih titik karena dia double ya, lalu dapat sere, ini siga. Lalu yang ke selanjutnya adalah 5, ini mem dapat patah ya. Lalu kita lihat ini sewanya mati mal. Ya. Kalau kita lihat ini mal. Mati berarti ini, nah ini kafnya karena tidak ada garisnya berarti ada titiknya. Nah ini sewa yang kedua berarti dia hidup ya. Mal ke ku. Nah kaf di sini karena ada garis berarti dia tidak ada titiknya lalu dapat surek. Ya, otomatis ya di sini. Oke, sekarang yang keenam bekem. Nah, di sini karena tidak ada garisnya berarti ya otomatis ada dagesnya. Di sini dia sewa karena pakai epepet, lalu kafnya karena tidak otomatis ya karena ada garisnya berarti tidak ada titiknya, lalu dapat segol dan mem final. 7 ini yang agak susah karena ada ayin ini ya, dan ada sewa gabungan A ke atas, ini hatef patah ya. Nah kita lihat di sini lamet dapat patah, lalu ada ayin, dapat sewa gabungan untuk hatef patah. Lalu res dapat ini dan tau. Ya. Tidak ada titiknya karena di sini ada garisnya. Nah, ini yang ke-8 ini dages forte yaitu J dapat I, lalu nah di sini A-nya dapat garis berarti dia pakai kames. Nah, B-nya pakai titik karena ini dages forte titik 2 ya, kan 2 kali ya. 9 kita akan lihat di sini mem dapat direct, lalu dalet pakai garis, oleh karena nggak ada titiknya. Nah ini sewanya adalah sewa mati. Oleh karena itu bednya otomatis ada titiknya. Di sini tidak ada garisnya, lalu ini sewa hidup ya. Ini baru dapat surek. Terakhir ini ya kaf karena tidak pakai garis berarti K ada titiknya, kan begitu. Lalu hirek otomatis, nah ini P ada titiknya karena di sini double ya. P ni ya. Kayaknya ini yang bisa kita ini. Masih ada lagi yang harus diselesaikan, masih 2 halaman. Nah, kita akan lihat di sini beberapa yang harus kita selesaikan, yaitu res dapat patah berarti ra ya. Nah, di sini gimal dapat sewa berarti ini sewanya mati. Nah, sewa yang kedua ini otomatis hidup, kaf tidak ada titiknya berarti K pakai garis, lalu dapat segol. Raglekem, raglekem. Ini E ya. Nah, nun dapat I, ini. Nah, ini ada same, sewanya mati karena pendek ya. Nis, lalu tau dapat dages kan otomatis karena mati, dia tidak pakai garis. Lalu ada kames dan res. Ini start.
Nah, di sini kalau kita lihat, nah di sini kalau kita lihat ada boleh dibilang dua dapat patah dua, lalu ada z. Nah, ini ada titiknya, berarti dia double ya, wajib. Nah, P-nya di sini mati ya. Karena apa? Karena di sini ini dapat dages forte karena depannya adalah vokal ya. Nah, di sini berarti ini double wajib. Nah, ini otomatis mati, P-nya ada titik tidak pakai, lalu lamed dan surek ya. Wajib loh. Lalu yang selanjutnya kita akan lihat di sini H dapat patah berarti H. Nah, ini berarti sewanya mati. Hap karena tidak ada titik berarti B pakai garis. Dalet ya karena ada titiknya dia tidak ada garis lalu dapat direct komplit dan L. Habdial. Selanjutnya cepat kita akan lihat. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ada wow dapat sewa berarti ya w, lalu he dapat hirek. Nah, di sini berarti sewanya mati karena depannya pendek. His. Nah, ini dapat shin oleh karena itu s pakai centang. K pada ada titiknya berarti K tidak pakai garis lalu dapat patah. Berarti dia K. Nah, di sini karena depannya pendek berarti sewa ini mati. Depannya pendek kan? Berarti we were his come. Lalu kita lihat di sini tau ada titiknya berarti T tidak ada garisnya. Nah, di sini ada segol dan mem. Ya. Were his come tem. Selanjutnya kita akan lihat, nah di sini ada cat itu berarti H ada titiknya, dapat patah berarti H. Nah ini ada gimel, gimel ada titiknya. Nah ini double ya, karena depannya adalah bersuara ya. Kalau depannya ini mati, ya itu dages forte. Nah ini karena gimel ya, ini berarti G-nya double, lalu dapat patah dan ya tegai. Demikian juga dalam bagian ini ada shin, lalu dapat ini. Nah, karena hidup berarti bed-nya ini adalah dages forte. Ya, dages forte itu berarti kalau kita lihat di dalam bagian ini, berarti ini B-nya double ya. Lalu dapat hames dan tau. Tau karena tidak ada titiknya berarti T ada garisnya. Selanjutnya kita akan lihat di sini mom dapat sewa berarti sewa hidup ya, mom, lalu nun dapat A dan shin dapat seko sama H ya, manase. Nah, oke. Selanjutnya kita akan lihat di sini U ya, karena ini bersuara berarti ini adalah sewanya hidup. Uge. Ma ya, kalau kita lihat ini. Lalu di sini ada L karena depan bersuara berarti ini dages forte. Double yang ugemalim. Nah ini ada hirek komplit berarti dia pakai caping. Lalu mem. Demikian juga dengan yabo ini bednya dapat karena ini bersuara berarti dia dages forte. Berarti dia double. Yabo. Oke. Selanjutnya di sini wow dapat A, wah. Ini kok ada garisnya ini dapat dari mana? Ini kayaknya salah ini. Wow, dapat garis dari mana ini? Ya. Nah, di sini ada tahu, ada titiknya berarti tidak ada garisnya. Nah, ini sewa karena depannya pendek, sewa mati ya. What kafnya karena tidak ada titik berarti dia pakai garis lalu dapat patah dan same. What kas. Selanjutnya di sini le, sewa di depan hidup le, lalu shin dapat direct si. Nah ini karena pendek ya, berarti sewa di bawahnya pet ini sewa mati. B karena tidak ada dages berarti dia pakai garis.
Lesip. Nah, otomatis setelah ini ya Vega Kevat dia harus pakai titik karena depannya mati, lalu dapat ini dia berarti sewa hidup. Labit lasip teha. Ya, ini kaf dapat kames ya. Oke. Kita lanjutkan dengan yang selanjutnya. Ya, masih ada. Ya, dapat iyi. Nah, ini sewanya mati karena depannya pendek. Yik. Kafnya tidak ada titik garisnya berarti tidak ada garisnya. T-nya karena taunya karena ada titiknya berarti T tidak ada garisnya. Ini sewa hidup menjadi yik te. Pet-nya karena tidak ada titik berarti B pakai garis lalu dapat surek yik tebu. Nah, di sini kalau kita lihat ada wo ada titiknya, ini berarti dages forte karena depannya adalah vokal ya. Ji, jiwa, ya kames, lalu lamet dapat sere dan dalet. Nah, dalet karena tidak ada titiknya berarti dipakai garis. Jiwalet. Selanjutnya kita lihat nun dapat patah berarti na. Nah, karena depannya pendek, P-nya ini otomatis sewa mati. Nap. Lalu tau ada titik berarti tidak ada garis dapat kames nap nap tali. Ini hirek komplit ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ini adalah sewa gabungan hate patah. Ini berarti ya a left ini dan karena sewa gabungan hate patah dia a ke atas ya. Lalu nun dapat hirek komplit. Tau dapat patah karena tidak ada titik berarti T ada garisnya lalu dapat kames lalu mun dapat hirek tamim. Oke. Ya, saudara sekalian, kita akan menyelesaikan bagian akhir dari tugas untuk dages ya. Nah, mari kita akan lihat di dalam bagian ini untuk transliterasinya. Sebentar saya pakai spotlight dulu. Ya, ini ada ayin, dapat hirek komplit dan res. Nah, ayin kalau kita lihat di dalam bagian ini ya seperti ini, hirek komplit berarti i pakai caping lalu res ya. Dalet ada titik berarti D tidak ada garisnya, dapat kames lalu wo ada hirek dan ini dalet tidak ada titik berarti D pakai garis. Ini Dawid. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada sewa gabungan yaitu hata patah. Lalu ada alef di sini berarti dia pakai ini koma di atas ini, lalu ini hata patah berarti a ke atas. Dalet tidak pakai titik berarti D pakai garis, lalu ada holem o pakai garis, lalu dapat nun dan kames dan yod. Nah, naik. Gimana ada titiknya berarti G tidak pakai garis lalu dapat patah berarti A ada garisnya. Dalet tidak ada titik berarti D pakai garis, demikian juga dapat holem berarti O pakai caping gadol. Kaf ada titik berarti K tidak ada garis lalu dapat kames berarti A pakai garis. Res dapat patah berarti A lalu ini to tidak ada titik berarti T tidak T pakai garis kerat. Nah, ini sewa di depan berarti dia hidup. B ada titik berarti B tidak ada garis dapat sewa ipopet B. Res dapat hirek komplit, taunya tidak ada titik berarti T ada garis. Hirek komplit I pakai caping berit. Lanjut. Pet ada titiknya berarti B tidak ada garisnya, dapat patah berarti A. Tau tidak ada titiknya, tidak ada garisnya berarti T pakai garis bat. P ada titik berarti P tidak ada garis lalu dapat patah A. Nah, ini di bawah res itu ada sewa karena depannya pendek ini sewa mati. Par.
Ya. Lalu ada ayin, lalu ada holem, ini oh ada garis par oh pakai he. Nah ini ada sain itu shed, lalu dapat segol, ya, lalu se. Nah ini dalet tidak ada titik, B tidak ada titik, tapi pakai kames-kames, berarti B pakai garis, A pakai garis, B pakai garis, dan A pakai garis. Dabar, ya. Himal ada titik, berarti G, lalu dapat patah A, kita lihat pakai garis. B tidak ada titiknya, berarti B pakai garis, lalu dapat patah, dan ini ada he, gabah. Oke. Selanjutnya kita akan lihat ini B ada titik, berarti B tidak pakai garis. Lah ini ada seri komplit, itu E pakai caping. Tau tidak ada titik, tidak ada garis, berarti T pakai garis, lalu dapat volume. Betul. Terakhir kita akan lihat untuk yang kita transliterasi untuk hari ini, yang terakhir yaitu kita akan lihat di sini. Nah, sade ini S ada titiknya. Patah berarti A. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, saudara sekalian, ini kalau kita lihat ini sadik, ya, S ada titiknya dapat patah, lalu dalet ada titiknya berarti D tidak pakai garis, lalu huruf komplit, ya, sadik. Ya, gua dapat sewa karena di depan dia sewa bersuara. Berarti di sini ada wo. Tahu tidak ada titik berarti T pakai garis, lalu dapat kames berarti ada garis. Mem dapat hire komplit, ya, mim. Tamim. Terakhir bet ada titiknya berarti B tidak ada garis, lalu sewa di sini lalu dalet tidak ada titiknya berarti D pakai garis. Lalu dapat holem, res dapat holem, lalu tau tidak ada titiknya berarti T pakai garis, lalu dapat kames, dan ya di sini ada yod dan wow. Sehingga kalau kita lihat di dalam bagian ini yaitu bedorotau. Ya, di sini kalau kita lihat sudah selesai. Ya, saya rasa ini terkait dengan sewa yang bisa saya jelaskan untuk saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan memberkati.